Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putriana Dewi. Saya alumni mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Malang. Di pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan kebersihan diri dan lingkungan di pengelolaan usaha makanan minuman dengan prinsip hygiene sanitasi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih mengapa prinsip hygiene dan sanitasi itu perlu ada di dalam usaha pengolahan makanan dan minuman. Karena prinsip hygiene sanitasi ini sangat berkaitan sekali dan mencerminkan sekali bagaimana profesionalisme kerja kita dan kualitas kerja kita di bidang industri makanan dan minuman. Kenapa? Karena prosedur penanganan makanan yang buruk ini ternyata dia akan membawa penyakit pada makanan. Juga karena industri makanan dan minuman ini sangat berkaitan sekali atau sangat dekat sekali hubungannya dengan konsumen, akan dikhawatirkan apabila kita menangani makanan dengan buruk, dengan tidak menjaga prinsip hygiene sanitasi, konsumen akan kecewa dan tidak senang dengan produk yang kita hasilkan. Hygiene sanitasi juga akan apabila kita tidak menerapkan hygiene sanitasi di dalam pengolahan usaha makanan minuman kita, akan juga berdampak pada kualitas makanan dan minuman yang kita buat. Karena makanan dan minuman ini juga akan cepat rusak apabila kita tidak menerapkan prinsip ini di dalam pengolahan selama pengolahan. Kemudian kita juga perlu tahu apa itu hygiene dan sanitasi. Apa perbedaan antara hygiene dan sanitasi? Hygiene itu adalah usaha kita menjaga dan melindungi kebersihan pada subjeknya. Misalnya, kita mencuci tangan dengan sabun, kita mencuci piring, kita membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh daripada hygiene. Sedangkan pada prinsip sanitasi atau pada pengertian dari prinsip sanitasi adalah bagaimana cara kita atau usaha kita dalam menjaga dan melindungi subjek dari lingkungannya. Misalnya, kita menyediakan air untuk mencuci tangan, kita menyediakan tempat sampah untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga harus tahu kenapa kok penting sekali gitu prinsip hygiene sanitasi ini diterapkan di dalam usaha jasa makanan dan minuman. Tadi sebenarnya kita sudah membahas sedikit di depan. Terus kemudian kita sekarang akan mencoba untuk menguraikannya. Sebenarnya kenapa? Yang pertama adalah kita berusaha untuk mencegah terjadinya penyakit bawaan makanan atau yang disebut dengan foodborne illness. Foodborne illness ini terjadi akibat adanya kontaminasi. Jadi kontaminasi ini membuat makanan menjadi terpapar, menjadi berbahaya apabila dikonsumsi. Nah, pada umumnya kontaminasi itu terbagi menjadi 3 kontaminan. Yang pertama, kontaminasi biologis, yang kedua kontaminasi kimia, dan yang ketiga adalah kontaminasi fisik. Yang pertama, kontaminasi biologi itu umumnya terjadi karena adanya mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen itu apa? Mikroorganisme patogen adalah mikroorganisme yang dimana mikroorganisme itu dapat membawa penyakit di dalam makanan atau mikroorganisme yang merugikan. Nah, di sini bisa ada bakteri patogen, bisa ada virus, bisa ada fungi, dan bisa ada parasit. Baik, di awal tadi kita sudah sedikit belajar mengenai apa pentingnya penerapan hygiene sanitasi di dalam pengolahan usaha jasa makanan dan minuman. Nah, sekarang kita uraikan apa pentingnya sebenarnya menerapkan kebersihan diri dan lingkungan di dalam pengolahan usaha jasa makanan dan minuman ini. Yang pertama adalah kita mencegah terjadinya penyakit bawaan makanan atau yang disebut dengan foodborne illness.
Nah, foodborne illness ini terjadi akibat adanya paparan atau kontaminasi dari dari sesuatu yang berbahaya atau kontaminan yang berbahaya. Kontaminasi ini umumnya itu ada 3. Yang pertama kontaminasi biologi, yang kedua kontaminasi kimia, dan yang ketiga adalah kontaminasi fisik. Kontaminasi biologi itu terjadi akibat adanya bakteri atau mikroba patogen. Mikroba patogen itu apa? Mikroba patogen itu adalah mikroba yang menyebabkan penyakit pada makanan. Biasanya dia itu adalah disebut dengan bakteri yang merugikan atau bakteri yang berbahaya yang apabila dikonsumsi oleh manusia, apabila masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, umumnya mikroba patogen itu terdapat bakteri patogen, ada virus, ada fungi, dan ada parasit. Nah, contohnya dari mikroba bakteri patogen ini adalah bakteri E. coli. Mungkin teman-teman sudah sering sekali mendengar bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri E. coli ini biasanya terdapat pada saluran usus manusia, kotoran hewan, dan dari air yang tercemar oleh kotoran tersebut atau air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh kita apabila bakteri E. coli itu melebihi dari ambang batas dari penyerapan E. coli itu? Yang pertama, kita bisa terjadi diare, bisa mual, bisa muntah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bila teman-teman pernah mendengar hepatitis A, itu terjadi juga karena virus. Virus ini bisa tertular juga melalui makanan. Dari mana asalnya? Biasanya virus hepatitis A ini juga berasal dari saluran usus manusia, kemudian air yang sudah tercemar oleh bakteri hepatitis, dan pekerja itu sendiri atau kita penjamah makanan yang terinfeksi hepatitis A itu bisa tertular melalui makanan. Kemudian fungi pada jamur. Mungkin teman-teman pernah mengamati kacang tanah yang di dalamnya ada jamur yang berwarna hijau, itu disebut dengan fungi. Nah, fungi itu yang ada di dalam di dalam kacang yang berwarna hijau tadi, jamur yang berwarna hijau tadi, itu mengeluarkan racun yang disebut dengan racun aflatoksin. Nah, racun aflatoksin ini apabila sampai dikonsumsi oleh tubuh manusia, itu dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penyakit liver. Kemudian contoh pada parasit adalah parasit Cyclosporasis. Nah, Cyclosporasis ini sama halnya juga sumbernya melalui saluran usus manusia dan juga air yang tercemar. Dan apa yang terjadi pada tubuh kita apabila kita terpapar dari parasit Cyclosporasis ini? Itu dapat menyebabkan diare, dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan, kram, gas usus, dan lain-lainnya. Sebenarnya juga banyak sekali contoh mikroba patogen yang dapat menyebabkan penyakit, dan umumnya kontaminasi biologi ini adalah kontaminasi yang paling banyak disoroti oleh para ilmuwan atau para peneliti, karena memang bakteri ini, mikroba patogen ini sangat-sangat sekali mudah menyebabkan keracunan, bahkan hingga ada yang menyebabkan kematian. Misalnya teman-teman pernah mendengar bakteri Clostridium botulinum, itu juga apabila sampai terkonsumsi oleh manusia itu dapat menyebabkan kematian. Kemudian apabila teman-teman pernah mendengar bakteri Salmonella, itu juga termasuk bakteri patogen. Jadi banyak sekali contoh-contoh bakteri yang ada di dalam lingkungan kita, bahkan yang ada di dalam diri kita, yang bisa menularkan melalui makanan. Kemudian yang kedua adalah kontaminasi kimia. Kontaminasi kimia ini biasanya terjadi karena adanya paparan
dari bahan atau unsur kimia yang menimbulkan pencemaran atau kontaminan. Nah, hal ini disebabkan beberapa hal ya, misalnya kayak kita menaruh senyawa pembersih, kita menaruh senyawa insektisida pada makanan yang dekat dengan pada sesuatu yang dekat dengan makanan. Nah, hal itu juga bisa menimbulkan pencemaran terhadap makanan yang akan kita olah nantinya. Kemudian cara mencegahnya itu juga bisa dengan cara kita menjauhkan senyawa kimia itu dengan makanan tentunya. Kemudian contoh lain adalah penggunaan alat yang sudah berkarat atau alat yang sudah rusak. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan kontaminasi pada makanan. Contohnya saja pada sebuah alat enamel gitu ya, yang sudah berkarat, yang sudah terkelupas, terus kita masak makanan asam atau kita mendiamkan makanan asam di dalamnya. Nah, itu akan menyebabkan reaksi atau yang disebut dengan kontaminasi antimoni. Nah, itu sendiri juga berbahaya apabila dikonsumsi. Nah, jadi teman-teman, itulah fungsinya kita untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimanapun juga, penjamah makanan itu berperan penting di dalam kontaminasi atau di dalam prosedur higienis sanitasi dalam pengelolaan usaha makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga, kontaminasi fisik. Nah, umumnya kontaminasi fisik ini tidak bersifat beracun, tapi akan berbahaya dan bisa menimbulkan cedera. Misalnya saja kita masak kemudian terkontaminasi oleh benda-benda asing. Contohnya saja yang paling sederhana adalah teman-teman ketika masak nasi, kemudian nasinya itu ada berasnya itu kemudian ada termasuk kemasukan batu kerikil atau pecahan apa gitu, pecahan beling atau apa, itu kan berbahaya ya. Itu nggak bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia. Itulah yang termasuk dengan pencemaran atau kontaminasi dari kontaminasi fisik. Ada lagi ini yang paling sering adalah rambut. Rambut itu juga termasuk dari kontaminasi fisik. Jadi apabila teman-teman menjamah makanan, itu harus diusahakan rambutnya itu tertata dengan rapi. Apabila teman-teman menggunakan hijab, itu jauh lebih baik, tapi dengan syarat rambutnya juga harus tetap ditata dengan rapi di dalam. Menggunakan ikat rambut dengan baik, menggunakan penutup kepala dengan baik, itu adalah salah satu upaya pencegahan kita untuk terhindar dari kontaminasi fisik. Kemudian kuku manusia ini juga bisa mencemari di kontaminasi fisik. Dimana kalau misalnya kita menggunakan cat kuku atau kita mempunyai kuku yang panjang, apabila dia patah itu akan masuk ke dalam makanan dan itu akan menyebabkan kontaminasi. Jadi apabila kita seyogianya menjadi penjamah makanan, jangan sampai kita memiliki kuku yang panjang, jangan sampai kita memiliki kuku yang kotor, jangan sampai kita mengecat kuku apalagi. Jadi tangan, kuku itu harus tetap diupayakan kuku yang bersih. Memiliki kuku yang bersih, memiliki kuku yang tidak panjang, tidak bercat, tidak menggunakan cat kuku. Gitu. Kemudian selain prinsip higienis sanitasi ini mencegah adanya foodborne illness atau penyakit pada bawaan makanan, prinsip higienis sanitasi ini juga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Loh, apa dong hubungannya antara higienis sanitasi pribadi dan lingkungan terhadap kecelakaan kerja? Oh iya, tentu ada. Jadi gini, apabila misalnya kita berada di dalam sebuah tempat kerja yang kita katakan tempat kerja kita itu adalah kitchen, tempat kerja kita itu adalah dapur. Di sana banyak sekali benda-benda berbahaya, misalnya pisau, kemudian kompor, kemudian ada air, ada lantai yang licin. Nah, apabila kita tidak menjaga higienis sanitasi dengan baik, kita mudah sekali terpeleset. Lantai menjadi licin apabila tidak sering kita bersihkan.
Apabila kita tidak membuang sampah pada tempatnya juga demikian. Apabila kita menaruh barang-barang yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan apabila barang-barang itu mudah sekali terbakar, itu juga akan berbahaya bagi kita. Jadi itulah kenapa pentingnya kita menjaga prinsip hygiene sanitasi di lingkungan kerja. Itu juga salah satunya adalah dengan kita mencegah terjadinya kecelakaan kerja, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mencegah timbulnya bau tidak sedap. Tentu saja karena kita sangat berhubungan sekali dengan sampah, kita sangat berhubungan sekali dengan limbah. Oleh sebab itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan fungsinya. Kita membedakan antara sampah organik dan non-organik. Kemudian menghindari pencemaran lingkungan. Ya, sebaiknya setiap usaha pengolahan jasa makanan dan minuman itu harus memiliki tempat pengolahan limbah khusus. Apalagi untuk industri makanan yang besar, tempat pembuangan limbah itu juga harus dikelola dengan baik. Tidak boleh sembarangan. Jadi memang harus ada prosedurnya. Kemudian mengurangi jumlah persentase yang sakit, itu jelas sekali. Dan kemudian yang keenam adalah dengan adanya menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi, lingkungan kita menjadi bersih dan menjadi sehat.